Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Ana tentu selalu berharap semoga keadaan antum dan keluarga selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan rahmat datang dari Allah senantiasa. Amin. Saudaraku, di antara pertanyaan yang belakangan sangat banyak ditanyakan kepada anak adalah terkait viralnya sebuah video yang kemudian dibuat banyak banget dapat kita dapati di YouTube, yaitu pernyataan yang disandarkan kepada apa yang menyebut dirinya atau disebut orang lain, anak tidak tahu, Habib Kribo, yang di situ dia telah mengeluarkan berbagai kalimat-kalimat yang sungguh perkataan-perkataannya dari alif sampai ya nyaris tidak diselingi kecuali kebatilan, provokasi, dan kebencian. Makanya dalam kesempatan ini ana sengaja, karena banyaknya desakan dari teman-teman yang menanyakan anak untuk menjelaskan bagaimana perkataan-perkataan ini, bagaimana dengan timbangan syariat atas perkataan orang ini. Maka dalam kesempatan kajian kali ini ana mengangkat tanggapan tegas atas berbagai perkataan yang dilontarkan Habib Kribo sebagaimana datanya telah ana share. Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Metode yang ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ana akan menyebutkan dulu di menit keberapa dia mengucapkan itu dalam YouTube yang sudah ana save. Kemudian apa inti perkataannya yang perlu ana tanggapi, baru ana iringi dengan tanggapan dari ana atas pernyataannya. Jika telah jelas metodenya seperti itu, ana akan mulai dengan langsung pada subhat pertama di menit ke-34, yaitu 0.34, jadi baru 34 detik sampai menit 1.40. Di antaranya ketika dia mengungkapkan semacam kegelisahan jiwanya dan ia menganggap bahwa di Indonesia ini 5 tahun belakangan muncul apa yang ia sebut gerakan Islam Arab, dan dia kemudian menspesifikkan ini sebagai apa yang ia anggap sebagai berpaham Wahabi. Dan bukan cuma sekali, terkadang orang ini dalam kesempatan lain menunjukkan betapa dia ini menaruh kebencian secara umum kepada Arab khususnya. Maka jawaban anak atas subhat yang pertama, adapun perkataan orang ini yang dia istilahkan ada gerakan Islam Arab, maka tidak diragukan lagi ucapan ini merupakan pembonsaian Islam yang biasanya dilakukan oleh kaum zindiq yang hendak membonsai ajaran Islam. Karena kita tahu ajaran Islam itu tidak ada lagi istilah Islam Arab, Islam Cina, Islam Indonesia, Islam kulit putih, Islam kulit hitam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar beliau seorang Arab, tapi risalah yang beliau emban adalah risalah universal yang tidak pernah membedakan siapapun dia, apa pangkat jabatannya, manapun rasnya,
Apakah dia orang Arab, orang Cina, Indonesia, Australia, tidak peduli. Karena ajaran ini adalah ajaran yang sifatnya universal. Hal ini sebagaimana Allah ungkap dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sekali-kali tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan sebagai rahmat semesta alam. Ayat ini ayat yang paling jelas. Berbeda dengan para nabi sebelumnya yang diutus hanya pada kaumnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus kepada segenap umat, tak peduli warna kulit, tak peduli bangsa, tak peduli apapun jabat, pangkat dan kedudukan. Beliau hadir sebagai pembawa risalah kepada semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dalam ayat lain surah Saba ayat 28, dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafah linnas, kecuali pada seluruh manusia, tidak pandang bulu. Siapapun Anda, mau condong, mau datangnya dari manapun, mau orang Iran, mau orang Afghanistan, mau orang Indonesia, mau orang Arab, siapapun, kafah linnas. Maka barang siapa yang menghubungkan konsep syariat Islam, agama yang Allah turunkan, dengan mulai mencoba membagi-bagi Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam Padang, sungguh ini tidak lain adalah perkataan kaum zindik yang hendak membonsai ketinggian ajaran Islam yang tadinya Islam demikian universal. Dia mau bonsai sehingga ajaran ini menjadi ajaran yang kerdil. Wa na'udzubillah min dzalik. Bukankah kita tahu dalam Sahih Bukhari nomor hadis 335 ketika Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ada 5 perkara, u'titu khamsan lam yu'tahun ahadun qabli. Ada 5 pemberian yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pemberian kelebihan ini belum pernah diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelum aku. Hanya beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang punya, diberi oleh Allah kelebihan yang bahkan nabi sebelumnya nggak ada pemberian ini. Salah satunya beliau mengatakan, yaitu wa kana nabi yub'atsu ila qaumi. Kalau nabi-nabi sebelumnya, kata Nabi kita SAW, hanya diutus pada kaumnya khosoh, tertentu saja, tertentu. Tetapi wa bu'itsu ilan nas ammah, tapi aku diutus kepada seluruh umat manusia, bangsa. Dengan dasar hadis yang sahih ini yang senafas dengan ayat Quran tadi, kafah linnas, maka barang siapa yang mencoba membonsai, mengatakan Islam Arab, Islam Cina, Islam Indonesia, Islam Padang dengan maksud dia mengotak-kotakan sehingga syariat ini akan berbeda-beda, maka ketahuilah ini adalah gerakan zindik yang hendak menghancurkan Islam dari dalam. Waspadai saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Jika perkara ini telah jelas, maka kita masuk subhat kedua. Orang ini juga mengatakan yang isinya sangat menunjukkan kebencian amat sangat terhadap apapun yang dia anggap berbau kearab-araban, dan orang ini termasuk orang yang tidak pernah paham agaknya apakah ini bagian syariat atau hanya budaya. Dia sangat marah, seakan-akan menampakkan kebencian dan diulang-ulang atas masalah jenggot, jidat hitam, celana cingkrang berulang-ulang. Dia menyebut itu sebagai gaya kearab-araban. Untuk menjawab subhat yang kedua ini, ana menjawabnya dari 2 sisi. Yang pertama, jika kamu, hai Habib Kribo, menganggap jenggot panjang, memelihara jenggot atau celana cingkrang yang dalam bahasa istilahi adalah tidak melakukan isbal,
kau pandang ke Arab-Araban, maka saya pengen tanya, bagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim nomor hadis 623. Nabi SAW berkata, ahfus syawarib wa'ful lihya. Kata beliau SAW, pendekkan kumis dan biarkan atau panjangkan jenggot. Ana pengen tanya, perkataan Nabi SAW ini yang beliau perintahkan agar orang memelihara jenggot, apakah kapasitas beliau sebagai orang Arab atau sebagai penetap syariat? Jawab olehmu. Di mana posisimu? Atau kau tidak pernah membaca hadis-hadis semacam ini? Perintah Nabi agar memelihara jenggot, kapasitas beliau ini sebagai orang Arab atau sebagai pembawa syariat? Jawab. Jika sudah paham masalah itu, juga apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari 5787, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang turun melewati mata kaki tempatnya di neraka. Sahih Bukhari 5787. Terlepas dari persoalan apakah dikenakannya dengan keadaan sombong atau tidak, kita singkirkan dulu masalah itu. Ana pengen tanya, penetapan intinya larangan mengenakan celana, sarung dan sejenisnya melampaui mata kaki. Apakah ini posisi beliau sebagai orang Arab atau sebagai penetap syariat? Jawab olehmu. Silakan, jawab olehmu. Yang jelas, supaya tahu engkau ini dari mana. Jika perkara ini jelas, maka sisi yang kedua, jika kau katakan celana cingkrang, jenggot dan sejenisnya itu berbau ke Arab-Araban, bolehkah kalau anak mengatakan, bagaimana kalau orang ada yang berkata kepadamu bahwa kribo itu ke barat-baratan? Apa kau senang dikatakan begitu? Kau suka? Allahul musta'an. Mengapa kau tidak berkaca pada dirimu? Jika perkara ini jelas, kita masuk syubhat yang ketiga. Kau bahkan dengan lisanmu yang tajam dan penuh provokasi mengatakan bahwa dalam satu kampung, jika ada yang bertipe seperti itu adalah seperti yang kau katakan dalam sebelumnya, yaitu orang yang berjenggot, celana cingkrang, hidatnya hitam. Maka kau mengatakan satu kampung akan gaduh. Bahkan mereka ini kau sebut dengan teganya bibit teroris. Bahkan kau dengan dusta lisanmu itu mengatakan bagi mereka ini menurut anggapan yang kau sebut golongan Wahabi, selain mereka halal dibunuh, tidak peduli sekalipun itu orang Islam. Bahkan di menit ke-6:10 kau bahkan berkata jangan dekat-dekat Wahabi seperti itu, sebab mereka pun sanggup untuk menggorok orang dengan happy. Maka anak katakan, demi Allah, kau ini benar-benar tukang fitnah yang sangat besar. Kau ini lisannya lebih berbisa dari ular kobra sekalipun. Kau tega mengucapkan kata-kata semacam ini, bahwa ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang kau istilahkan sebagai Wahabi menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan menggorok dengan happy. Demi Allah, kau dusta. Kau ini akdzabun nas, pendusta manusia, sebesar-besarnya pendusta manusia di zaman ini, termasuk engkau. Bawakan satu saja bukti real di mana ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang membolehkan hal ini. Kalaupun ada yang salah, demi Allah, itu bukan i'tiqad kami. Kau camkan itu, kau dengarkan itu, jangan seenaknya ngomong. Dan ana ingatkan kamu, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik kalangan laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat.
maka sungguh mereka faqad tamalu buhtanan wa ithman mubina, sungguh telah memikul kebohongan dan dosa yang amat nyata. Aku ingatkan kamu, surah Al-Ahzab ayat 58. Mestinya kalau kau tidak punya bukti, dan kalaupun ada yang melakukan itu, maka demi Allah itu bukan akidah kami yang kau istilahkan sebagai Wahabi. Demi Allah kami berlepas diri daripada perkara semacam itu. Mestinya kalau kau tidak punya referensi yang memadai, kau katakan seperti apa yang Allah ungkap dalam surah An-Nur ayat 16. Walaula in sami'tumuh qultum, dan mengapa kamu tidak berkata saat mendengar isu-isu hoaks itu, ma yakunu lana an natakallama bihadza, tak sepantasnya kita berbicara seperti ini. Subhanak hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini hoaks, ini adalah buhtan azim, fitnah yang besar. Mestinya itu yang kau ucapkan, bukan kau malah memprovokasi, membenarkan, bahkan menuduh apa yang kau istilahkan sebagai Wahabi, menggorok dengan happy. Demi Allah kau bertanggung jawab dunia dan akhirat dengan lisanmu yang tajam itu. Aku menantang Anda untuk membawakan bukti bahwa akidah kami manhaj salaf, atau yang kau istilahkan sebagai manhaj Wahabi, memiliki akidah semacam itu. Kalau tidak, kau adalah akdzabun nas, pendusta besar, kau pembohong. Saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tobroni nomor 20.976 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits al-manar as-sabil nomor 2685 mengatakan sahih. Al-bayyinah 'alal mudda'i, bukti harus dibawa oleh penuduh. Kau menuduh kami manhaj salaf yang kau istilahkan Wahabi, punya keyakinan bolehnya, apalagi menggorok, apalagi kau katakan dengan happy, membunuh sesama muslim hanya karena beda pendapat. Kau menuduh itu, bawa bukti. Wal yamin ala man angkar, sementara yang dituduh cukup dengan bersumpah. Ana berani bersumpah demi Allah tuduhanmu bohong, dusta. Kau bawakan bukti, ana tunggu. Mana buktinya? Bawakan sepotong satu huruf saja bahwa kami manhaj salaf yang kau istilahkan sebagai Wahabi, apalagi membolehkan menggorok kaum muslimin dengan happy. Naudzubillah, lisanmu jahat. Saudaraku, dimanapun antum semua berada, subhat yang keempat, di menit 1.40 sampai menit 2.05 kau bahkan mengatakan ada yang aneh, idiot tapi terkesan sok islami. Kau katakan umat Islam dilarang berteman dengan orang non muslim. Ana katakan, siapa yang kau maksudkan? Kalau dari siyaqul kalim kau memaksudkan ini golongan Wahabi, kau katakan kami melarang total untuk mengadakan muamalah dengan orang-orang yang tidak satu agama dengan kami dalam perkara yang dia tidak dikhawatirkan akan merusak kami, maka kau dusta. Insya Allah kami orang yang paling paham dengan apa yang Allah firmankan dalam ayatnya yang mulia, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian untuk berteman, bermuamalah dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu dengan sebab agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak pula melakukan pengusiran atas kita dari tempat kita. Antabarruhum, silakan kamu jalin dengan mereka, boleh. Kita tahu
Bahkan Allah katakan wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, bersikap adillah kamu, sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Kami tahu bagaimana kamu menuduhkan perkataan, kami memutlakkan, ingat, anak ulangi, mutlak haram muamalah dengan orang kafir. Allahul musta'an. Tidakkah kamu bisa mengucapkan dalam lisanmu kejujuran? Tidak bisa. Allahul musta'an. Demi Allah, kami tidak punya keyakinan semacam itu. Kami berkeyakinan, kami juga paham ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kami tahu. Apa kau menganggap kami ini bodoh dan kau lebih mengerti tentang hukum syariat? Allahul musta'an. Saudaraku, dimanapun antum berada, sekarang kita masuk subhat kelima. Dan ini perkataanmu menunjukkan hatimu penuh kebusukan terhadap syariat. Atas nama kau anggap ini karena bau Arab. Kau katakan lebih baik sebelum merawat jenggot, rawat otak Anda. Jangan jenggot dirawat, dipanjangin, tapi otak Anda tidak dirawat. Anda tidak akan panjang-panjang mengomentari ucapan ini. Karena jelas ucapan antum ini. Na'udzubillah. Kau tahu perintah jenggot datang, memelihara jenggot datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau hubungkan ini karena kebencianmu atas masalah ini. Andai Anda boleh berkata, jika kebencianmu pada jenggot dengan menghubungkan sebelum rawat jenggot, rawat otak. Andai Anda boleh, sebelum besarkan rambutmu, rawat otakmu. Andai ini dibolehkan, Anda ingin mengucapkan semacam itu. Kau enak? Saudaraku, kaum muslimin, dimanapun Anda berada. Kita masuk subhat yang keenam. Di subhat yang keenam ini, dia mengatakan bahwasanya Arab-Arab jenggot jidat hitam bikin gaduh di Indonesia. Allahul musta'an. Demi Allah, tanggapan anak atas subhat keenam, kau katakan Arab-Arab jenggot, istilah-istilah yang tidak pantas kau katakan. Karena kau tahu memelihara jenggot ini datang dalam sejumlah hadis sahih yang tak terhitung dan ulama telah menetapkan itu. Apakah anda harus bawakan dalil-dalil semuanya perkataan ulama? Sedemikiankah kebencianmu terhadap lisan yang datang dari Muhammad SAW? Kau begitu benci. Kau katakan, kau hubungkan kegaduhan dengan syariat. Kau anggap ini sebagai sikap kearab-araban. Kau anggap jenggot itu hanya kearab-araban, tidak ada hubungan dengan syariat. Sungguh betapa miskinnya kamu atas ilmu syariat kalau demikian. Itu yang keenam. Ana masuk subhat yang ketujuh. Kau membawa satu contoh yang kau begitu marah, di mana perkara ini kau anggap sebagai bentuk tidak hormat, yaitu masalah sungkem kepada ibu, sikap sujud kepada ibu. Kau keheranan atas orang yang berpendapat tidak boleh sujud kepada orang tua walaupun ibu sendiri. Bahkan kau atas nama memuliakan ibu, kau katakan sujud sama Tuhan kalau tidak diiringi sujud kepada ibu tidak sah. Allahul musta'an. Betapa parah kamu ini. Tidakkah kau tahu? Ini jawaban anak atas subhat yang ini. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 1159 yang kata Syuaib al-Arnaut rahimahullah dalam takhrij Syiar A'lam An-Nubala juz 10 halaman 607 sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kuntu amirun ahadan ayyasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya.
Ana pengen tanya, bukankah kau tahu bahwa sebesar-besarnya ibadah bagi seorang istri setelah mentauhidkan Allah di antaranya adalah taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf? Apakah Anda harus sebutkan dalil-dalil masalah ini karena kau tidak pernah mengkaji sama sekali hadis terkait ini? Ulama bahkan sebagiannya berpendapat seorang istri dibandingkan ketaatan mana yang lebih tinggi, istri taat ke suami atau istri taat ke orang tua kalau perkaranya sama-sama ma'ruf. Sebagian ulama bahkan mengatakan kalau istri, jika ada kontradiktif dalam perkaranya semuanya ma'ruf, bukan perkara yang melanggar agama, lalu ada pilihan yang pahit, mana yang lebih didahulukan bagi seorang istri, taat ke suami atau orang tua, maka sebagian ulama mengatakan lebih taat bagi istri untuk taat kepada suami dibanding dengan orang tua sekalipun. Itu sebagian ulama. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya juz 32 halaman 260. Boleh jadi kau tidak akan percaya kepada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bisa jadi. Walaysa 'alal mar'ah ba'da haqqillah wa rasulih aujab min haqqi zauji. Tidak ada kewajiban bagi seorang istri yang lebih tinggi setelah taat kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan perkara dia wajib taat kepada suaminya. Dan ini banyak ulama yang demikian. Andai anak punya waktu, anak ingin sampaikan. Minimal anak katakan, ketaatan seorang istri kepada suami dalam perkara yang ma'ruf tidak kalah kedudukannya dibandingkan taatnya istri kepada orang tuanya, minimal seimbang. Jika kau telah tahu walaupun ini perkara sangat agung bahkan setelah tauhid, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melarang atas nama hormat kepada suami, takzim kepada suami, takrim kepada suami, istri sujud, tidak boleh, syirik. Itu yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan cuma itu, sujud tidak peduli kepada syekh-syekh yang sangat dimuliakan, guru-guru agama misalkan yang tingkatnya tinggi, haram. Atas nama kita ini tawadu, atas nama ihtiram, atas nama kita ini sikap hormat kepada syekh, kita lalu sujud mencium kakinya misalnya, haram. Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 79. Tahu kau Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar dari madhab Syafi'i. Dengerin. Wa amma ma yaf'aluhu awam al-fuqara wa shibhuhum. Adapun yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang awam dan yang semisal mereka, yang mereka ini awam, yaitu min sujudihim baina yadai al-masyayikh, sujudnya mereka karena hormatnya mereka sujud kepada masyayikh, syekh-syekhnya. Warubbama kanu muhdithin, terkadang mereka sujud misalnya ini saking ahli hadis, kita saking ahli hadisnya sujud di kakinya. Fahuwa haramun bi ijma'il muslimin. Dengarkan. Atau kau tidak bisa bahasa Arab? Jangan-jangan haram berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin, nggak ada khilaf. Ini perkara yang jelas. Bahkan ketika Imam Nawawi rahimahullah dikatakan ada orang yang mengatakan bahwa bisa saja perbuatan ini karena bentuk sikap dia ini menghormati kepada syekhnya. Dikatakan tawadu'un wa kasrun lin nafas, sikap rendah jiwa kita kepada guru-guru kita. Beliau memberi jawaban bagus. Beliau katakan fa kaifa tuksalus
nufus au tataqarrab ila Allah taala bima harrama, bagaimana Anda akan menganggap ini sebagai bentuk hormat, pembersihan jiwa terhadap perkara yang Allah haramkan. Nabi sudah mengharamkan, kau sebut ini sebagai tindakan ihtiram. Kemudian bagaimana katanya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak boleh menghubungkan perkara yang telah Allah haramkan, yang telah Rasul haramkan, seperti sujud kepada siapapun, termasuk sujud kepada ibu, atas nama yang kau sebut penghormatan. Tidak boleh. Sampai Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, walaupun contohnya dalam hal ini beliau mentamsilkan kepada Syekh, bagaimana akan disebut ini takorub? Perkara haram kok takorub? Allahul musta'an, betapa miskin kadar ilmu kita atas masalah ini saja tidak tahu. Bahkan Ibnu Salah, seorang ulama ahli hadis besar madhab Syafi'i lainnya, pernah ditanya tentang sujud seperti yang tadi. Maka beliau mengatakan, huwa min adzaimi dzunub. Dengarkan, ini sebesar-besarnya dosa. Tidak ada yang kayak kamu pendapatnya menganggap ini kok paham Wahabi. Beliau katakan min adzaimi dzunub, sebesar-besarnya dosa. Tidak cukup itu, wa nakhsha ayyakuna kufra, bahkan aku takut ini termasuk tindakan yang bisa menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ini kata Imam Ibnu Salah Asy-Syafi'i rahimahullah. Lihat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 44. Bagaimana tanggapanmu atas hadis ini? Kau mengaku ngerti, kau paling ihtiram, ulama tidak ihtiram, hanya kau yang ngerti. Allahul musta'an. Ini subhat yang ketujuh. Kita masuk subhat yang ke-8. Bahkan kau katakan dalam ceramahmu itu, ibu Anda itu Tuhan Anda di alam materi. Kalau tidak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Subhanallah amma yusyrikun. Sungguh ucapanmu suatu ucapan yang sangat berbahaya. Bisa saja kau nanti ngeles. Ini kalimat majaz. Begitulah senjata ahlul bid'ah. Kalau kepepet, begitu. Ana tahu, hafal sekali. Tidak adakah kata-kata lain untuk menunjukkan wajibnya kita ihtiram ke orang tua kita? Tidak perlu dengan kata-kata ibu Anda adalah Tuhan. Tidak perlu. Ini kalimat yang sangat membahayakan. Tidak adakah kata-kata lain bagimu? Kau tidak menemukan kalimat lain, ungkapan lain yang lebih syar'i dari menyebut, dibandingkan sampai Anda mengatakan ibu Anda Tuhan. Maha suci Allah dari apa yang Anda katakan. Walaupun tadi anak hafal, kalau udah begini biasanya bisa kamu ngeles nantinya. Ini jangan ditafsirkan hakikinya, majazi, udah hafal, udah males nandasi yang begini-begini. Karena gampang lari yang model gini. Anda udah hafal banget. Jangan kau mengucapkan kata-kata semacam ini. Kita teruskan subhat yang selanjutnya. Kau sampai mengatakan, karena melihat apa yang kau istilahkan, fokusnya ditujukan, kalau melihat dari siyakul kalim sebelumnya, pada apa yang kau istilahkan sebagai golongan Wahabi, yang tidak melarang, tidak boleh kita ini sujud kepada ibu. Padahal ini bukan Wahabi ini bahkan semua ijma kaum muslimin tadi ucapan Imam Nawawi rahimahullah, semua. Kau katakan sampai penghormatan kepada ibu tidak ada batas caranya. Kau dusta. Bagaimana kau mengatakan penghormatan ibu itu tidak ada batas? Walaupun saat ibu memerintahkan kita yang gak benar, itu maksudnya. Bukankah Allah sampai berfirman dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu menyuruh kamu melakukan tindakan syirik yang tidak ada hujjah ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan kau taati. Walau yang memerintahkan orang tuamu bukan tanpa batas, tetap ketaatan kita selain pada Allah dan Rasul. La ta'ata fi ma'siyatih, innamat ta'a fil ma'ruf.
tidak ada ketaatan dalam perkara yang berbentuk maksiat kepada Allah. Ketaatan itu kalau sejalan dengan apa yang Allah tetapkan. Lihat Sahih Bukhari 7145, Muslim 1840. Jadi ucapanmu bahwa atas nama penghormatan kepada orang tua lalu oleh orang boleh juga sampai sujud mencium-cium kakinya dengan alasan bahwa ini sebagai tak ada batas. Ucapan yang batil, tidak benar, karena tetap ada batas. Ketaatan kepada makhluk sampai pun pada orang tua, Allah sendiri tadi menyebutkan kalau orang tuamu menyuruh syirik, jangan taat. Bukan tanpa batas. Kau ini ngomong pakai apa? Dalilnya mana? Allahul musta'an. Kita lanjutkan subhat yang ke-10. Kau lalu berkata, karena pembelaanmu, semangatmu membela pada orang non-muslim, ya, kau sampai katakan kalau tidak boleh dekat sama non-Islam, saya akan memilih keluar dari Islam. Lalu kau alasannya, buat apa hidup tersiksa? Dan sebagainya. Maka atas dasar ungkapan ini, anak kasih jawaban. Kau jangan GR. Kalau kau mau keluar dari Islam, keluarlah. Jangan GR, emang gua pikirin. Jangan kau menganggap dirimu punya jasa pada Islam. Apalagi dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17. Yamunnuna alaika an aslamu, kata Allah. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Disangkanya mereka udah punya jasa nih ke Islam nih. Qul, katakan hai Muhammad SAW kepada orang yang GR gitu. Disangkanya Islam butuh sama kamu. La tamunnu alayya islamakum. Jangan kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Kau jangan GR. Kau mau keluar dari Islam, keluarlah. Emang gua pikirin? Silakan. Sabodoh, tanggung jawab urusanmu. Jangan kau merasa kalau kau ini kita rugi. Tidak, terserah. Balillah yamunnu alaikum. Bahkan kata Allah, sebenarnya Allah dia yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan hadakum lil iman, telah menganugerahkan kamu kepada iman. Allah yang memberi nikmat padamu, jangan kamu merasa GR seakan-akan kau pembela Islam, apalagi dengan kata-katamu yang begitu, ngaku pembela Islam lagi. Allahul musta'an, tahu dirilah. Bahkan andai pun kau benar telah menjadi pembela Islam, tidak usah kau keluar-keluar. Kalau begitu saya lebih baik keluar dari Islam. Keluarlah. Kau merasa telah hebat membela agama ini, mau keluar, keluarlah. Jangan kau sangka Allah butuh kepadamu. Allah sampai bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2577, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, kalau kamu semua dari generasi awal manusia diciptakan sampai generasi terakhir, bahkan baik dari kalangan manusia maupun jin, semuanya itu bertakwa kepada Allah. Semuanya takwa, manusia nggak ada yang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, nggak ada pengaruhnya. Allah tetap kaya. Kau mau takwa semua, silakan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Hai manusia, hamba-hambaku, kalau kalian semua, ya, dari generasi awal sampai generasi akhir, baik kalangan manusia maupun jin, kanu ala
afjar qalbin rajulin wahid. Semuanya jadi orang yang fajir, pendosa, kafir. Mana qasa dzalika min mulki syai'an, kata Allah. Tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Kau kira kalau jangankan baru antum sendiri pengen kafir, pengen murtad, misal kata, baru saya akan keluar, baru antum sendiri hatta seluruh dunia kafir, sabodoh. Allah tidak akan rugi, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Jangan GR kamu. Ini, pahami ini. Jika sudah dipahami, kita masuk subhat yang ke-11. Pada subhat yang ke-11 ini, kau mengatakan, ya, kalau diuji oleh Allah, kata dia, ini menunjukkan kata-katanya ini kepada orang yang tadi di awal perkataan dia benci, ya, yaitu apa yang dia istilahkan sebagai yang datang dari Arab, golongan Wahabi. Dia katakan, kalau diuji oleh Allah, Anda ini katanya bukan agama Islam, karena dari lisan Anda ini, kata Habib Kiribo, keluar permusuhan. Allahul musta'an. Apakah ucapan kamu yang menyatakan berulang-ulang Arab, Islam Arab, jenggot, celana cingkrang, bukan ucapan permusuhan? Berapa kali kau mengucapkan itu? Hanya dalam hitungan durasi setengah jam, tak terhitung ucapanmu yang selalu mengulang. Golongan jidat hitam, golongan celana cingkrang. Apa ini bukan ucapkan kekufuran? Kau bela untuk yang non-muslim, kau begitu bela. Tapi atas orang-orang yang tadi kau sebutkan golongan, kau menyatakan permusuhan. Sampai kau katakan, kalau ini bukan orang yang beragama Islam, ucapan ini lebih pantas diarahkan pada dirimu. Kau yang lisannya demikian. Kau berkata, tapi kau orang yang pertama kali melanggar. Allahul musta'an. Saudaraku, dimanapun antum berada, yang terakhir, yang ini anak ingin anda sampaikan, subhat yang ke-12. Di antaranya orang ini mengatakan, ya, intinya menyatakan permusuhan berulang-ulang kepada apa-apa, ya, yang dia anggap berbau kearaban, padahal ini bentuk syariat tidak lepas. Jenggot, celana cingkrang, dia anggap ini berpotensi teroris, dan bagaimana dia katakan, bahkan di situ dia katakan juga, ya, ini karena pengaruh Saudi, ya, karena Saudi itu punya uang, ya, Saudi kuat duitnya dan sebagainya, yang menunjukkan bencinya dia, ya, dengan apa-apa yang menurut ilusi dia menampakkan kebenciannya. Kalau anak tanya, kau begitu dendam dan marah kepada Saudi, apakah kau ridho pada Iran? Jawab ini, tolong jawab. Saudaraku, cukup komentar anak itu aja, yang untuk subhat itu cukup. Kau begitu benci pada Saudi, jawab. Kau begitu ridho pada Iran, jawablah. Yang terakhir sekali, kau biasa menggunakan senjata seperti persis dulu orang-orang kalangan Syiah dulu, atas nama untuk menarik massa. Orang Syiah membonceng atas nama cinta pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam rangka untuk menarik simpati, lalu mengkafirkan sahabat-sahabat besar lainnya. Senjata ahlul bid'ah dari dulu begitu, mengangkat satu kelompok, menghancurkan kelompok lain, kau tunggangi di dalamnya. Ini senjata dari dulu, anak hafal. Dan itu disebutkan dalam, kau kira anak tidak mengerti. Maka perkataan kamu yang mengatakan sudah ikut Islam NU saja karena mereka yang memiliki sertifikat di Indonesia, anak katakan, terserah mau ikut organisasi NU, Muhammadiyah, Persis, itu bukan urusan anak. Tapi perkataanmu dengan seperti ini, kau hendak memanfaatkan, karena kau tahu kedudukanmu bicara sendiri, kau akan jadi lemah. Persis dengan senjata dulu untuk mengadu domba kaum muslimin kalangan Syiah dulu, mengunggulkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seraya mengkafirkan sahabat lain. Kau unggulkan ini untuk benteng
Dan ini kebiasaan dari kaum-kaum ahlul bid'ah dari dulu. Inilah yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hal ini menjadi jelas. Tetap, andai kata dalam penyampaian kali ini, terkadang ada kata-kata anak yang terbawa cukup emosi. Sebagai manusia biasa, anak tetap minta maaf. Jika ada kata-kata anak yang bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma' ulama, anak menyatakan rujuk dan anak tentu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf jika kata-kata ini, anak ini ada yang tidak berkenan buat siapapun. Sesungguhnya demi Allah, ucapan anak ini, apa ketandasan anak ini, tidak lain karena anak sedih dengan upaya-upaya penghancuran yang datang. Terkadang ada nada-nada mengadu domba, provokasi yang akan bisa menghancurkan keutuhan kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.